Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karanda Ginamani. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Tema dari tugas UAS kali ini adalah Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 24. Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir Al-Hasyr ayat 18, tafsir yang berasal dari Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakan syariatnya, takutlah kalian kepada Allah, waspadalah hukumannya dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian, dan meninggalkan apa yang Allah larang bagi kalian. Hendaknya setiap jiwa merenungkan apa yang telah dilakukannya berupa amal perbuatan untuk menghadapi hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Tidak ada sedikit pun dari amal kalian yang samar bagi Allah, dan Dia akan membalas kalian karenanya. Kandungan dari surat Al-Hasyr ayat 18 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menegakkan keimanan mereka dengan selalu bertakwa kepadanya secara konsisten dan tidak tergoyahkan, baik di saat-saat kesendirian maupun di tengah-tengah situasi yang ramai dan di semua aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk menjaga dan mematuhinya, yang mencakup perintah, ketetapan, dan batasan yang ditentukannya, sambil dengan cermat mempertimbangkan konsekuensinya. Kita didorong untuk merenungkan akibat dari perbuatan kita, baik yang menguntungkan atau berbahaya, yang dapat dijadikan hisab kita di akhirat nanti. Ayat ini juga adalah pangkal dalam hal muhasabah diri. Setiap orang harus selalu mengintrospeksi diri jika melihat adanya keliruan, segera menyelesaikannya dengan cara melepaskan diri darinya. Bertaubat secara bersungguh-sungguh dan berpaling dari berbagai hal yang mengantarkan pada kekeliruan tersebut. Jika menilai dirinya bersikap sekenanya dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mengarahkan segala kemampuannya dengan meminta pertolongan kepada Rabb-Nya untuk mengembangkan dan menyempurnakannya, serta membandingkan antara karunia dan kebaikan Allah yang diberikan padanya dengan kemalasannya, karena hal itu membuatnya merasa malu. Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tafsir Al-Hasyr ayat 19, tafsir dari Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Janganlah kalian, wahai orang-orang beriman, seperti orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah yang Dia wajibkan atas mereka. Akibatnya Allah membuat mereka lupa terhadap hak mereka berupa kebaikan yang menyelamatkan mereka dari azab Allah pada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan kefasikan, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kandungan surat Al-Hasyr ayat 19. Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menyamai perilaku mereka dengan orang-orang yang melupakan kehadirannya. Mereka yang tidak menyadari bahwa Allah selalu menguasai perbuatan manusia dalam kehidupan ini. Akibatnya Allah menjadikan mereka terperangkap dalam kehidupan yang hanya mengutamakan kesenangan, kelezatan, dan kenikmatan dunia semata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup setelah kematian. Mereka menjadi manusia yang lupa akan jati dirinya, yang terputus dari akarnya sebagai manusia. Mereka adalah mereka yang lalai terhadap Allah, serta melupakan hakikat diri mereka sendiri, dan disebut sebagai orang-orang yang fasik, yang tenggelam dalam dosa dan perbuatan keji. Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Artinya, tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga.
Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tafsir Al-Hasyr ayat 20, tafsir dari Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Tidak sama para penghuni neraka yang disiksa dan para penduduk surga yang diberi nikmat. Para penduduk surga adalah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka cari, yang selamat dari segala apa yang dibenci. Kandungan Al-Hasyr ayat 20. Orang yang melupakan Allah hingga kehilangan kesadaran terhadap jati dirinya merupakan orang yang terperangkap dalam dosa dan dijanjikan kediaman di akhirat, yaitu di neraka. Terdapat perbedaan yang jelas antara perilaku, sikap, dan pola pikir para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang beriman yang berusaha untuk membersihkan jiwa mereka, mendekatkan diri kepada Allah, menjalani kehidupan dengan sabar dan penuh kepedulian. Mereka adalah sosok yang berhasil meraih kejayaan mendapat tempat di surga berkat kemampuan mereka dalam mengendalikan dorongan hawa nafsu dan menghindari tipu daya setan dalam segala aspek kehidupan. Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lira'aitahu khashi'an mutasaddan amman khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Tafsir Al-Hasyr ayat 21. Tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap surat Al-Hasyr ayat 21. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan bagi manusia yang menggunakan nalar dan mengikuti hati nurani. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung yang diberi akal, pikiran, dan perasaan seperti manusia, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Karena gunung-gunung itu akan menggunakan nalar, rasa, dan nuraninya dalam memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Dan perumpamaan-perumpamaan itu, yakni manusia yang kecil dan lemah dibandingkan dengan gunung yang begitu besar, tinggi, dan keras. Kami buat untuk manusia agar mereka berpikir bahwa gunung bisa menggunakan nalar, rasa, dan nurani untuk memahami dan menerapkan Al-Quran hingga tunduk dan pecah karena takut kepada Allah. Mengapa manusia yang benar-benar memiliki nalar, rasa, dan nurani tidak menggunakannya secara optimal dalam memahami dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan ini? Kandungan surat Al-Hasyr ayat 21, ayat ini mengandung dorongan untuk merenungkan Al-Quran, memahami makna-maknanya, dan mengamalkannya. Perintah yang terkandung dalam ayat tersebut adalah yang merangsang proses berpikir dan refleksi dalam diri manusia. Ayat ini menyuruhkan kepada manusia untuk menggunakan akal dan pikiran mereka secara mendalam dalam menghadapi dan mengkaji kebesaran serta kekuatan yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan menyajikan perumpamaan tentang kemungkinan sebuah gunung hancur jika Al-Quran diturunkan padanya, manusia diperintahkan untuk merenungkan keagungan dan wahyu ilahi tersebut dengan sungguh-sungguh. Al-Hasyr ayat 22. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tafsir Al-Hasyr ayat 22. Tafsir Al-Wajiz atau Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Tahu atas segala yang gaib, isi hati, dan segala yang terlihat. Allah Maha Tahu atas segala yang berwujud materi maupun tidak. Kemahatauan Allah meliputi segala yang gaib maupun yang tampak, yang maha luas sifat pengasihnya kepada para hamba-hambanya, Maha Pengasih selamanya. Kandungan surat Al-Hasyr ayat 22. Ayat ini mengajarkan untuk memahami bahwa hanya Allah yang layak disembah dan tidak ada entitas lain yang patut dipuja atau disembah selainnya. Perintahnya adalah untuk memelihara keyakinan dalam keesaan Allah, menyadari bahwa hanya kepadanya kita beribadah. Allah adalah yang maha mengetahui, baik yang gaib maupun yang nyata. Perintahnya adalah untuk menyadari bahwa Allah memiliki pengetahuan yang luas, mencakup segala hal yang tersembunyi maupun yang tampak bagi manusia. Ayat ini juga memerintahkan bahwa manusia
untuk menyadari keberadaan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dalam setiap aspek kehidupan, sehingga memperdalam penghormatan, kepatuhan, dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasyr ayat 23. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamal mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir Al-Hasyr ayat 23. Tafsir dari Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Dialah Allah, Tuhan yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan yang haknya selainnya. Pemilik segala sesuatu yang bertindak terhadapnya tanpa ditolak dan dihalangi, yang disucikan dari segala kekurangan, yang selamat dari segala aib, yang membenarkan para nabi dan rasulnya dengan apa yang dia mengutus mereka dengannya, yaitu ayat-ayat yang jelas yang mengawasi seluruh makhluknya dalam seluruh amal perbuatan mereka, yang maha perkasa yang tidak terkalahkan, yang maha kuat yang mengalahkan seluruh hambanya dan seluruh makhluk tunduk kepadanya, yang memiliki segala keagungan dan kebesaran. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sekutukan dengannya dalam beribadah kepadanya. Kandungan surat Al-Hasyr ayat 23. Ayat ini menegaskan keesaan Allah, mengajarkan bahwa hanya Dia yang layak disembah dan tidak ada Tuhan selainnya. Perintahnya adalah untuk memelihara keyakinan teguh dalam keesaan Allah dan menolak segala bentuk asosiasi atau persekutuan dalam ibadah. Ayat ini mengandung serangkaian sifat-sifat agung Allah yang menginspirasi penghormatan dan pengabdian. Penjelasannya mengajarkan manusia untuk mengagumi, menghormati, dan merenungkan setiap sifat yang agung tersebut. Ayat ini juga menegaskan keesaan dan kemurnian Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memerintahkan untuk menjauhi segala upaya untuk menduakan atau menyamakannya dengan segala sesuatu atau siapapun. Perintahnya adalah untuk menjauhkan diri dari setiap bentuk kesyirikan atau penyekutuan dalam ibadah. Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwaru lahul asma'ul husna yusab yusabbahu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Tafsir Al-Hasyr ayat 24, tafsir dari Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Dialah Allah yang maha pencipta, yang menetapkan takdir para makhluk, yang membuat, mengadakan, dan menumbuhkan mereka sesuai dengan hikmahnya, yang membentuk makhluknya bagaimana Allah berkehendak. Milik Allah lah Asma'ul Husna dan sifat-sifat yang tinggi. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Allah maha perkasa, pemilik hukuman berat atas musuh-musuhnya, maha bijaksana dalam pengaturannya terhadap urusan makhluknya. Kandungan surat Al-Hasyr ayat 24 adalah ayat ini menggarisbawahi bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Perintahnya adalah untuk mengakui keberadaannya sebagai sumber penciptaan, pengaturan, dan pembentukan segala yang ada di langit dan di bumi. Manusia diingatkan akan peran utama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan serta membentuk segala hal di alam semesta. Ayat ini menyampaikan bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi mengucapkan tasbih kepada Allah. Hal ini membuat kita untuk mencontoh alam semesta yang memberikan pujian dan penghormatan kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menegaskan bahwa manusia juga seharusnya bersujud dan tunduk kepadanya. Allah disebut sebagai yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ayat ini memerintahkan kita untuk mengakui kekuasaan dan kebijaksanaannya yang tidak terbatas. Manusia diingatkan untuk tunduk kepada kebijaksanaannya dan mengakui bahwa segala rencananya adalah yang terbaik. Kesimpulan dari surat Al-Hasyr ayat 18-24 ini adalah yang pertama, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat tersebut menggambarkan kekuasaan Allah dalam menciptakan, mengatur, dan membentuk segala yang ada di alam semesta.
kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup segala sesuatu di langit dan di bumi. Allah adalah sumber penciptaan dan pengaturan yang memerintah alam semesta dengan kekuasaannya yang tidak terbatas. Yang kedua adalah tasbih alam semesta. Surat Al-Asr ayat 18-24 menyampaikan bahwa seluruh ciptaan di langit dan di bumi memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta sendiri memberikan penghormatan dan kesaksian atas keesaan dan kebesaran Allah. Alam memberikan contoh dalam bersujud dan mengakui keagungan Sang Pencipta. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah melupakan dan melalaikan ibadah kepada Sang Pencipta. Yang ketiga adalah perintah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini mengajak manusia untuk memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyadari sifat-sifatnya yang indah. Manusia penting untuk memahami sifat-sifat Allah yang agung dan merenungkan kebesarannya. Perintah ini untuk mengajak manusia mendekatkan diri kepadanya dalam penghormatan dan pengabdian. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.